saya akan menjelaskan aplikasi dioda yang digunakan sebagai penyearah setengah gelombang. Di sini ada rangkaian sebuah dioda yang digunakan untuk menyearahkan gelombang dan sebuah resistor sebagai beban. Dan sumbernya diambil dari output sebuah trafo dengan besarnya tegangan outputnya tertulis di sini 12 volt. Dan saya gunakan ini sebagai inputnya. Nah, 12 volt di trafo ini yang tertulis, ini adalah nilai efektif dari tegangan AC trafo yang mempunyai frekuensi 50 Hz dari jala-jala PLN. Dan sekarang kita akan melihat atau mengukur hasil pengukuran dengan menggunakan multimeter digital. Di sini terukur nilai efektif AC-nya tertulis 12,51. Berarti ini tegangan PLN-nya agak naik sedikit nih, lagi naik. Kemudian di sebelah kanannya ini ada layar osiloskop yang sama-sama juga sedang mengukur besarnya tegangan output dari trafo yang digunakan untuk input rangkaian penyiarah. Di sini terbaca besarnya tegangan adalah 17 volt, hampir mendekati lebih, karena di sininya kalau 12 dikalikan akar 2 puncaknya, karena nilai puncak ini kan akar 2 dari V efektifnya, sehingga akan lebih besar nilainya. Nah, jadi ini yang kita ukur ini kenapa beda, kenapa ini lebih besar, karena di sini yang diukur adalah nilai efektif dan di sini adalah terukur nilai puncak. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kalau tegangan atau bentuk gelombang seperti ini dilewatkan ke sebuah dioda, dan kita akan mengukur hasil penyiarahannya di beban resistor. Jadi di output diodanya ini hasilnya seperti ini. Nah, di sini akan terlihat bahwa yang tadi gelombang sinusoidal ada bagian positif dan negatif. Nah, sekarang bagian negatifnya hilang. Ya, yang ada di sini adalah bagian positifnya. Nah, ini sekarang bentuk arusnya atau bentuk tegangannya sudah searah. Ini semua positif. Hanya di sini positifnya masih berupa pulsa-pulsa positif, tapi sudah searah, tidak ada bagian negatif. Nah, bagaimana sekarang untuk memperoleh besarnya DC yang mendekati DC murni seperti sebuah baterai? Nah, usahanya yaitu dengan cara memasang sebuah kapasitor yang dipasang di beban secara paralel, di mana nanti fungsi kapasitor ini bisa mengisi dan mengosongkan muatan, ya, sehingga mendekati nilai puncak dari inputnya. Sekarang saya akan pasang nih kapasitornya. Lihat, perhatikan di layar setelah kapasitor dipasang apa yang terjadi. Nah, yang terjadi di sini saya atur dulu supaya kelihatan ripple-nya. Nah, yang terjadi di sini nanti akan terbentuk mendekati garis lurus tapi masih ada ripple. Nah, ripple ini akibat dari kapasitor itu diisi kemudian dikosongkan, diisi dikosongkan sehingga terjadi ripple seperti ini. Nah, ini penjelasan mengenai penyiarah setengah gelombang yang dilengkapi dengan kapasitor. Terus bagaimana untuk membuang ripple ini? Nah, untuk membuang ripple ini nanti harus ada usaha lagi, yaitu membuat sebuah regulator tegangan untuk meluruskan menjadi sebuah DC murni.